menelusuri jejak sejarah Nusantara, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan, dan baru-baru ini kembali ditemukan beberapa situs atau prasasti dari kemegahan di era satu kerajaan sebelum adanya kerajaan Majapahit hingga hadirnya kerajaan Majapahit. Untuk itu, para pemerhati sejarah juga pemangku wilayah di Kecamatan Modo dalam melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Nusantara dalam penggalian sejarah untuk menginformasikan pada anak cucu terkait seperti apa jejak sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, tepatnya di wilayah Kecamatan Modo dan di sekitar Desa Sandirejo. Untuk lebih tepatnya, kita akan coba saksikan tim yang berada di lokasi bersama Garuda Nusantara News. Menelusuri jejak-jejak sejarah bersama Camat Modo dan pelaku penggiat sejarah Nusantara. Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan bisa terbilang salah satu tempat yang banyak peninggalan sejarahnya. Kali ini Camat Modo Ahmad Kurniawan bersama dengan Kepala Desa Sambangrejo didampingi Sodik Mundafar dan penggiat sejarah Nusantara Priyo menelusuri jejak prasasti yang berada di wilayah Kecamatan Modo. Prasasti yang berada di area persawahan di Desa Sambangan ada 2 titik, tepatnya di Desa Sambangan Kecamatan Modo, dengan kondisi prasasti terkubur 3/4 bagiannya. Tulisan aksara yang ada di batu prasasti sudah aus dan susah untuk dibaca. Prasasti di Desa Sambangan merupakan salah satu bukti otentik yang bisa dibuat acuan untuk mengungkap jejak sejarah yang ada di Kecamatan Modo. Dari data sementara, prasasti di Desa Sambangan merupakan masa era Airlangga, tapi belum bisa dipastikan karena dilihat dari tulisan yang tercantum di batu prasasti ada perbedaan aksaranya. Sedikit perbedaan dengan aksara Airlangga, mengingat peristiwa pada tahun 80-an masyarakat Graman membersihkan sendang Graman, banyak menemukan perhiasan, salah satunya lempeng perunggu yang hingga saat ini berada di Museum Nasional. Aksaranya terbaca dan benar itu prasasti dari Graman. Bisa jadi 2 prasasti berbentuk perunggu, 1 berbentuk batu pada satu zaman, atau ada penguatan dengan prasasti Graman dan Sambangan dari jejak sampel keramik yang pernah ditemukan oleh para peneliti sekitar abad 12 tahun 1213 masa era Mampanci Garasan sebagai Raja Jenggala dan era Singosari dari batu tahun 1213. Dari data sementara Pak ya, kecenderungan mungkin kalau yang Sambangan ini bisa jadi memang masa-masa pasca Airlangga. Kita belum tahu secara pasti, kita hanya mungkin sebagian kecil bisa melihat jejak aksara pada prasasti yang tadi sudah sempat kita lihat, ya kan. Itu memang ada sedikit perbedaan dengan aksara-aksara masa Airlangga. Nah, kalau kemudian kita cross check dengan lingkungan sekitar, ya kan, yang memang satu desa dengan Sambangan ini adalah Desa Graman, ya kan. Kita mungkin ingat pada peristiwa yang terjadi pada tahun 80-an, ya. Di mana banyak penduduk Graman pada saat membersihkan sendang ini itu menemukan banyak perhiasan lah, banyak benda-benda kuno lah gitu. Nah, dugaan saya salah satunya diantaranya adalah lempeng perunggu yang kemudian itu dijual ke Museum Nasional pada sekitar tahun 82-an di dalam hampir tahun yang sama. Yang itu kemudian setelah dibaca adalah prasasti Karaman. Nah, dari konteks ini mungkin
sangat mungkin ya kan, bisa saja dua prasasti ini sejaman ya kan, satu berbentuk perunggu, satu berbentuk batu ya kan, atau ya kan ada penguatan terhadap prasasti sebelumnya dari prasasti Garaman, kemudian dikuatkan lagi dengan prasasti yang di Sambangan, itu juga bisa, karena ini konteksnya masih satu desa ya kan. Kasus seperti itu juga banyak sih sebenarnya di beberapa prasasti. Misal prasasti Bilulu itu 1, 2, 3, 4 semuanya isinya Bilulu. Nah ini kan bahkan ini dikeluarkan oleh dua raja ya, Masa Hayam Wuruk dan Wisnu Wardana, Wikrama Wardana gitu. Di akhir Majapahit ya. Kalau yang Hayam Wuruk kan di puncak Majapahit, yang kemudian dilanjutkan di Wikrama Wardana gitu. Nah, kasus-kasus seperti itu sangat mungkin ini kan. Kemudian dari jejak sampel keramik yang ada, ini memang kita melihat dominannya itu di sekitar abad 12-13 dari sampel secara persis, tapi ada berita itu bahwa penduduk Garaman ini menginformasikan kepada Sri Mapanji Garasaan bahwa negaranya dalam keadaan bahaya diserang. Nah, itulah jasa penduduk Garaman yang satu dia ikut terlibat di dalam peperangan dalam rangka menghadang pasukan Panjalu itu ya. Kemudian yang kedua dia memberitahukan kepada raja, sehingga kemudian status daripada desa Garaman pada saat itu ditetapkan menjadi desa Sima, Desa atau desa Perdikan, Swatantra. Sima Swatantra atau Perdikan ya. Menurut pandangan jenengan selaku ahli sejarah ya, ada nggak kemungkinan atau peluang wilayah Modo atau peninggalan bersejarah ini mendapat sentuhan atau diperhatikan dari BPJB maupun dari dinas terkait dari provinsi maupun dari kabupaten seperti itu? Kalau kita bicara undang-undang ya wajib hukumnya. Jadi ada dua pijakan undang-undang lah. Yang pertama tentang undang-undang cagar budaya. Yang kedua, hari ini pemerintah juga sedang getol-getolnya bicara tentang pemajuan kebudayaan. Jadi kan harus ada kajian secara komprehensif terhadap Modo dengan berbagai potensinya, ya kan? Kita masih banyak PR di Modo. Kalau kita ke arah sana, ini arah mana? Ke Gedung Lerep. Arahnya mana? Ke arah utara. Utara. Nah, ke arah utara ini, ke arah barat ada prasasti Terban yang posisinya juga hilang. Ya kan? Kemudian ada prasasti Kelor ya kan, yang posisinya juga nggak tahu hari ini kemana. Kemudian di sebelah sana ada Medalem itu ya. Medalem sebelah sana. Oh sana ya. Iya. Nah, sorry. Ini kan artinya kita masih punya banyak PR Pak di Modo ini ya. Kalaupun hilang prasasti-prasasti ini kemana ya kan, kalaupun dia itu pecah-pecahannya di mana, ini kan harus kita perjelas dulu gitu kan, sehingga kita bisa banyak data, kemudian kita bisa rumuskan ya kan